Haleluya, Shalom, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya percaya anugerah dan kekuatan Tuhan tidak akan pernah hilang dalam hidup orang percaya yang berjalan dalam mengikuti Tuhan. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 September tahun 2025. Ini artinya adalah hari Minggu yang terakhir di bulan September, saudara-saudaraku ya. Tidak terasa ya, kalau dihitung bulan, ya 3 bulan lagi, kita akan merayakan hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh luar biasa. Saudara, inilah yang membuat saya selalu bergairah di dalam Tuhan. Menyadari bahwa hidup ini semua karena anugerah Tuhan dan kesempatan yang indah. Ini tidak boleh kita lewatkan bersama. Bapak Ibu, saya percaya yang menonton khotbah ini, saudara akan mengalami lawatan Tuhan. Saudara akan mengalami cinta kasih Tuhan. Asal kita bersedia untuk didandani oleh Tuhan. Seperti khotbah saya minggu yang lalu. Nah, hari ini saudara-saudaraku, judul khotbahnya pencarian akan Allah. Masih di dalam Injil Matius pasal 6, tapi kita akan membaca ayat 33 dan ayat 34 ya. Kalau minggu lalu judul khotbahnya Allah mendandani umatnya. Hari ini judul khotbahnya pencarian akan Allah ya. Kita membaca Matius pasal 6 ayat 33 sampai ayat 34. Dua ayat ini sudah kita juga baca minggu lalu. Tetapi hari ini kita akan membahas dengan topik yang baru, pencarian akan Allah. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita masing-masing dan saya akan baca buat kita semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Matius 6 ayat 33 dan 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Pagi tadi saya mendengar khotbah saudaraku ya. Dikatakan begini, jangan berpikir melebihi apa yang bisa kita pikirkan. Ya kan? Jangan makan melebihi apa yang bisa kita makan. Kita akan jadi orang stres. Benar. Ya. Saya berpikir, pembukaan awalnya khotbah ini, saya mengingat itu. Luar biasa. Nah saudara-saudaraku, ini sungguh satu luar biasa. Ayat ini ayat yang populer. Ya. Anak sekolah minggu sampai orang dewasa itu tahu ayat firman Tuhan ini, ya. Tetapi saudara-saudaraku, banyak ayat-ayat firman Tuhan, ya, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Gampang kita ingat, mudah kita untuk ucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan dan dikerjakan. Nah, hari ini, ya, kita akan melihat, ya, bagaimana pencarian akan Allah ini sesuatu yang tidak boleh pernah berhenti dalam kehidupan orang percaya. Saudara, saya baca dulu ya dalam Yesaya pasal 55 ayat ke-6. Dalam perjanjian lama pun, kalau kita membaca Yesaya pasal 55 ayat 6, kalau kita membaca Yesaya 55 ini saudaraku, ada 13 ayat di sini ya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, kita ini Bapak Ibu ya adalah bagian besar dari orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Saya bagi tadi baca renungan saudaraku, Tuhan tidak mencari yang sempurna, Tuhan mencari yang bersedia. Kalau saya boleh bertanya dari tempat ini, Bapak Ibu bersediakah untuk mengikuti Tuhan dan melayani Tuhan? Amin. Kalau engkau bersedia, maka engkau harus turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, Yesaya 55 ayat 6 berkata begini saudara-saudaraku. Bunyinya sama persis, hampir sama dengan Matius pasal 6 tadi. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, saudara-saudaraku, hari ini ya kita benar-benar ingin melihat bagaimana ya suatu bentuk hubungan erat itu
antara anak dan bapa, antara kita dan Allah, kita umatnya dan Allah sebagai Tuhan kita, itu satu yang mesti dijaga dengan kuat, saudara-saudaraku. Kalau kita kembali kepada Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34, minggu lalu saya bicara juga tentang Allah mendandani umatnya, khususnya di ayat yang ke-30. Ya, di ayat yang ke-30, bagaimana Allah itu mendandani umatnya. Nah, memiliki persekutuan dengan Allah adalah sesuatu yang mutlak. Kata mutlak itu, saudaraku, adalah keharusan. Mau tidak mau, ya. Orang yang lahir dari Allah, kata 1 Yohanes, itu disebut anak-anak Allah. Nah, kalau kita mau disebut, dan memang kita disebut anak-anak Allah, maka kita punya satu pribadi, yaitu Bapa, yang melahirkan kita dari benih ilahi. Itulah sebabnya, saudara-saudara, persekutuan orang percaya itu adalah persekutuan yang sangat kuat. Kalau kita mau sungguh-sungguh untuk bersekutu dengan Tuhan. Saudara, persekutuan ini adalah persekutuan yang sangat mutlak, yang sangat harmoni, kuat. Setelah Allah mendandani umatnya, orang percaya, itu saya dan saudara, harus memiliki satu kegairahan. Ya, satu passion yang tidak boleh berhenti, tidak boleh putus, apalagi sampai hilang total sama sekali. Ya, puluhan kali saudara dengar selalu kutipan kalimat ini yang saya mau sampaikan, bahwa Allah sangat senang bersekutu dengan kita, bahwa Allah sangat senang dekat dengan kita. Tidak ada orang tua yang tidak suka dekat dengan anak-anaknya. Amin. Tapi hubungan yang manis ini, hubungan yang dibangun oleh Tuhan di Taman Eden, ya, ini puluhan kali sudah dengar. Saya mengulang kembali, putus oleh ketidaktaatan Adam dan Hawa, dan mereka melanggar perintah Tuhan. Akibatnya apa, saudara-saudaraku? Kita tahu bersama. Akibatnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu, itulah hal yang paling memilukan yang pertama yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Dan hal inilah yang kemudian dengan jerih lelah, dengan kerja keras, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan darah dan nyawanya, Yesus menyambung kembali. Haleluya. 3 bulan lagi kita merayakan Natal. Kehadiran Tuhan itu lebih dari segala-galanya, saudara-saudara. Ya, ibadah yang kita jalani hari ini adalah bentuk bagaimana kita berusaha untuk tetap dekat dengan Tuhan. Mulut saya ini cerewet, saudaraku. Tanya aja sama ibu saya. Saya selalu mengingatkan, jangan lupa berdoa. Jangan lupa berdoa. Komunikasi itu sangat penting dengan Tuhan. Ya kan? Kita bisa berjam-jam, saudara, pegang handphone kita, ya, berkomunikasi dengan banyak orang. Tapi yang tidak boleh kita abaikan, komunikasi kita dengan Tuhan. Amin. Komunikasi dengan Tuhan itu, wah, unlimited harusnya, saudaraku. Tidak terbatas. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Orang percaya itu harus punya gairah yang tidak boleh berhenti, ya. Tidak boleh putus. Dan ingat, kita dihiasi oleh Allah, didandani oleh Allah, supaya apa? Kita dapat melayaninya dengan benar, melayani Tuhan dengan efektif. Kalau minggu lalu ada 3 hal yang saya sampaikan, ya, bagaimana agar kita ini didandani Tuhan, agar supaya kita tuh lebih fokus, ya, kepada hal yang menyangkut kekekalan. Kemudian kita tetap percaya bahwa hanya Dialah satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar. Dan yang ketiga, agar melalui hidup kita, orang lain melihat keindahan Kristus dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, ya, oleh karena itu, ya,
saya ingin berkata sebelum kita masuk 3 poin pada pagi hari ini, ya. Yang pertama, karena memang Matius pasal 6 di ayat-ayat yang tadi kita baca ini konteksnya tentang rasa takut, rasa khawatir yang tidak percaya. Dan sejujurnya, saudara-saudaraku, tidak ada orang di dunia ini yang tidak punya rasa khawatir. Hampir semua orang punya rasa khawatir. Tetapi saya percaya, orang Kristen yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan, ya, dia dapat mengelola rasa khawatirnya, ya, dia dapat mengelola rasa khawatirnya supaya rasa khawatir itu tidak menjerat kehidupan dia, tidak membuat dia jauh dari Tuhan, apalagi mencurigai Tuhan. Nah, saudara, hari ini saya hanya berdoa untuk beberapa orang, ya, yang banyak pergumulan. Ada yang sedang sakit, ada yang mengalami satu kejenuhan dalam pelayanan. Rasanya mungkin mereka mau tinggalkan pelayanan. Saya hari-hari ini banyak melihat seperti begitu. Ada orang yang sakit, ada orang yang sepertinya mungkin sudah putus asa dalam mengikuti Tuhan, ya. Dan hal-hal seperti begini, saudara-saudaraku, ya, hal-hal seperti ini bisa terjadi dengan siapapun juga. Bisa terjadi dengan orang percaya, termasuk juga hamba Tuhan atau pendeta. Ya. Kenapa? Karena kita memang belum sempurna. Tapi inilah Alkitab, saudara-saudaraku. Alkitab itu mahakarya yang luar biasa. Ya. Kita nih kalau membaca firman Tuhan dengan hati yang tulus, saudara-saudaraku, ya, kita merasa, Tuhan, hidupku tuh ada di sini rupanya. Iya. Tuhan kan bilang nih, jangan kamu khawatir. Ya, kamu jangan khawatir. Apa yang kamu mau makan, apa yang kamu minum. Kayak bisa membaca pikiran kita, saudara-saudaraku. Ini Alkitab kita ini seperti begitu. Firman Tuhan itu seperti begini. Dia bisa membaca hati dan pikiran kita. Jawabannya ada juga di dalam sini. Itu yang tadi saya bilang. Siapa manusia yang tidak punya rasa khawatir? Betul nggak? Iya kan? Tapi kalau kita membaca firman Tuhan dengan jujur, dengan tulus, maka kita akan melihat pesan-pesan yang luar biasa. Yang membuat kita tuh, kalau saya pakai bahasa saya, kita bisa mengelola rasa khawatir kita, ya, supaya rasa khawatir itu membuat kita menjadi maju di dalam Tuhan. Nah, tentu perhatikan kata saya, ada harga yang harus kita bayar. Saudara perhatikan, ya, perhatikan ini, ya. Saya mau bilang, untuk melakukan pencarian akan Allah, supaya kita tidak tergoyahkan itu, singkirkan dulu rasa takut dan rasa khawatir kita, supaya hal-hal yang kecil, hal-hal yang tantangan-tantangan itu bisa kita singkirkan dalam hidup ini, saudara-saudaraku. 9 bulan kita sudah berada di tahun 2025, ya. Tidak terhitung kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Wah, saudara, mari Bapak Ibu, saya ingin rasanya berteriak di tempat ini. Saya mau mengatakan, kalau kamu masih hidup dengan berkutat dengan persoalanmu yang itu saja, saya sudah sampaikan minggu yang lalu. Kita ini didandani supaya kita lebih fokus kepada hal-hal yang menyangkut kekekalan. Saya suka bilang kepada istri saya, sudah urusan yang lain itu pekerjaan ataupun tidak usah terlalu difikirkan terlalu mendalam, walaupun memang perlu, ya. Kenapa, saudara-saudaraku? Alkitabnya udah ngomong, udah bilang, ya kan? Musuh kita tuh bukan manusia, musuh kita tuh bukan darah dan daging, musuh kita tuh roh-roh yang ada di udara. Yang menyerbu pikiran kita nih.
menyerbu pikiran kita. Diserbu, diserang. Ini nih, pusat medan pertempuran ini di sini, di pikiran kita. Saudara perhatikan. Itulah sebabnya hatimu dan pikiranmu harus benar-benar tertuju kepada Yesus. Roh Kudus memampukan hidupmu. Nah, kalau saudara malas baca Alkitab, saudara jarang berdoa, saudara tidak rajin beribadah, saudara enggan untuk mencari Tuhan. Maafkan saya, saudaraku, kalau saya mau berkata begini. Saudara akan kalah. Saudara akan lemah. Saudara akan jatuh. Kekristenan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Kalau orang di dalamnya adalah orang yang militan di dalam Tuhan. Amin. Tadi saya bilang, musuh kita bukan darah dan daging. Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengampuni musuh kita. Tapi dia, kuasa kegelapan, dia tidak pernah berhenti untuk menghajar, menghancurkan, dan membinasakan anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudaraku, pencarian akan Allah ini tidak boleh putus, tidak boleh berhenti. Walaupun mungkin ya, ini dalam catatan khotbah saya ini saya tulis begini nih ya, buku saya tulis begini, walaupun mungkin sudah jarang, bahkan mungkin langka, orang-orang Kristen yang sangat militan mencari Tuhan. Tapi pasti Tuhan tidak pernah kehabisan orang-orang yang mencari wajahnya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa. Amin. Saya sedang belajar, saudaraku, bagaimana saya memandang smartphone, ya, handphone, ya, untuk saya pergunakan dengan sebaik mungkin, bermanfaat untuk membangun keimanan saya dan orang-orang yang saya kasihi. Tidak sekedar saya hanya membaca informasi atau menerima informasi. Tidak sekedar saya membaca chat dan membalas chat orang. Tapi bagaimana smartphone itu, ya kan? Benda yang sekarang mutlak ya dimiliki hampir semua orang ini. Saya harus pakai ini dengan semaksimal mungkin, yang di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Nah, saudara perhatikan. Hari ini ada 3 poin yang saya akan bagikan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat satu demi satu. Yang pertama, kita buka dulu Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 7. Mari membuka buku pertama dari Alkitab kita yang ada dalam Perjanjian Lama, yaitu Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara perhatikan, saya akan baca bagi kita semua. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Perhatikan saudaraku, ya, ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ini dia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara perhatikan, perenungan pertama kita hari ini. Yang pertama,
pencarian akan Allah adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Pencarian akan Allah adalah nafas kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara perhatikan ayat ke-7 sekali lagi saya baca. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah saudara, saya mau katakan begini ya. Halo, perhatikan. Yang pertama, sebelum Allah menghembuskan nafas itu, manusia adalah makhluk yang mati. Kalau saya boleh analogikan seperti patung. Ya, wujudnya ada, tapi tidak ada kehidupan di dalamnya. Itu seperti patung. Nah, ayat ini, saudaraku, ayat ke-7 ini menunjukkan bahwa Allah sendiri adalah sumber nafas kehidupan yang membuat manusia hidup. Kata Ibrani untuk nafas itu dipakai kata nismat atau nesama. Kata nismat itu berarti nafas kehidupan. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat 7, saya ulangi sekali lagi ya, kata Ibrani untuk nafas itu nismat atau nesama yang berarti nafas kehidupan. Bukan nafas, saudara, tapi nafas kehidupan. Saudara perhatikan, ya, halo, saudara perhatikan, kalau ada orang yang pingsan, ya, suka ada. Kalau saudara lihat, pertolongan pertama bagi orang yang mengerti, biasanya, ini biasanya ya, itu mereka kasih nafas buatan, ya kan? Kasih nafas buatan. Ini bukan untuk sesuatu yang jorok atau apa, saudara. Itu untuk kehidupan, supaya ada nafas kehidupan. Saudara perhatikan, saudara pasti pernah lihat kasus-kasus seperti begitu. Nah, saudara, kata Ibrani tadi, nismat, itu diberikan, nafas kehidupan, diberikan Allah kepada siapa? Kepada Adam. Yang menyebabkannya Adam tadi, yang makhluk yang mati, halo saudaraku, makhluk yang mati, jadi makhluk yang hidup. Makhluk yang hidup. Nah, artinya apa saudaraku? Bukan saja tubuh fisik Adam, tetapi juga makhluk rohani yang menghidupkan diri Adam, dan Adam itu menjadi berbeda dari makhluk yang lainnya. Di Taman Eden itu ada hewan-hewan, saudaraku. Ada tanaman, ada tumbuh-tumbuhan. Tapi kepada Adam, Allah memberikan nismat atau nesama, nafas kehidupan. Nah, sehingga Adam menjadi berbeda dari makhluk yang lainnya. Kata Ibrani untuk kata roh. Roh itu, saudara, itu ruah. Yang juga menunjukkan bahwa nafas kehidupan yang diberikan Allah kepada Adam, juga kepada saya dan saudara, adalah nafas pemberian ilahi yang istimewa, yang bukan hanya kehidupan fisik, tetapi juga kehidupan rohani. Ruah. Itu yang tadi saya bilang, itu ruah itu menunjukkan nafas kehidupan. Jadi saudara perhatikan, Allah tidak sekedar membuat kita tuh bisa menjadi hidup, tapi Allah memberi satu kehidupan rohani lewat nafasnya. Haleluya. Jadi saudaraku, pencarian akan Allah adalah nafas kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Bapak Ibu, bukankah kita suka dengar istilah doa itu adalah nafas hidup orang percaya? Betul nggak? Ya kan? Kita suka dengar. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Kalau tidak berdoa, saudara-saudaraku, bagi orang yang mengerti, memahami ini, dan melakukannya, saudara tahu nggak?
Saya mau tanya kepada saudara. Saudara bisa nggak tutup hidung saudara 1 menit? 1 menit saja, saudara. Pasti saudara setelah saudara lepas tersengal. Gak usah bernafas. Saudara, kalau engkau menitik beratkan hanya kepada kehidupan jasmani saja, tanpa menitik beratkan juga atau menyeimbangkan dengan menghidupkan manusia rohani yang ada dalam kita, maafkan saya, saudaraku. Ini bahasa saya ya. Maafkan saya. Saudara sebenarnya membunuh secara perlahan-lahan manusia rohani yang ada di dalam dirimu. Maka itu, untuk menghidupkan atau untuk menyemangati, untuk menjadi kuat manusia rohani kita, persekutuan dengan Allah juga harus dibarengi dengan membacakan firman, mendengarkan firman. Maka manusia rohani saudara akan mengalami yang namanya ruah, nesmat, nesama, nafas kehidupan. Amin. Amin, saudara-saudaraku. Saya nggak bisa, tidak masuk ke logika dan nalar saya, pemikiran saya. Kalau ada orang Kristen, dia merasa mampu dan kuat tanpa dia mencari Tuhan. Nonsen, omong besar. Nggak bisa. Nggak ada. Ini buktinya. Pencarian akan Allah itu, saudara, itu nafas kehidupan kita. Kalau dulu, begini ya, zaman dulu, ditiup. Allah memberikan nafas hidupnya kepada Adam. Kita dikandung oleh ibu kandung kita. 9 kemudian kita lahir. Tuhan sudah berikan nafas hidup itu dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, untuk mengisinya bagaimana, saudaraku? Kita makan, kita minum, bukan? Ya kan? Tapi setelah kita mengenal Tuhan, kita kemudian makan makanan rohani. Matius 6 yang menjadi ayat pokok kita, tema sentral kita, itu bicara tentang kekhawatiran. Manusia seringkali hanya mengkhawatirkan hal-hal jasmani, hanya masalah makan, minum, pakaian. Tapi untuk masalah rohani nggak khawatir manusia. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu semua, kalau Tuhan sudah kasih contoh burung di udara, bunga bakung di padang, yang didandani oleh Allah, yang dirimakan oleh Allah, apalagi saya dan saudara. Jadi saudaraku, saya mau katakan begini ya, pencarian akan Allah itu ya sebenarnya harus mengubah pola pikir kita, bahwa kita tidak boleh khawatir dengan hal-hal yang berbau jasmani. Haleluya, saudaraku. Kita tidak boleh khawatir dengan hal-hal yang berbau jasmani. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, kita membuka Mazmur pasal yang ke-9. Kita membuka kitab Mazmur, saudara-saudaraku, pasal yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-9, ayat 1 dan ayat 10, ayat 11, nanti juga ada ayat yang ketiga yang lain. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, ya, Mazmur 9 ayat 1. Mazmur 9 ayat 1. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang apa, saudaraku? Yang ajaib. Nah, ayat yang ke-10 dan ayat 11. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Perhatikan juga ayat 11 ini, saudaraku. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya
Tuhan. Katakan amin. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Dalam terjemahan lain, saudaraku, sebab tidak kau tinggalkan orang yang menyembah engkau. Jadi saudara-saudaraku, ya, pencarian akan Allah itu adalah menyangkut tentang penyembahan. Yang kedua, saudara boleh tulis, pencarian akan Allah menunjukkan sikap terima kasih, rasa syukur, kerendahan hati, dan ketergantungan kita kepadanya. Saya ulangi ya, pencarian akan Allah menunjukkan sikap terima kasih, rasa syukur, kerendahan hati, dan ketergantungan kita kepadanya. Saudara, orang yang mencari Allah, orang yang menyembah Allah, artinya orang itu mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dengan rendah hati, dia mau mengakui bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Bahwa yang dia sembah, Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan di mana dia bergantung total sepenuhnya kepada dia. Saudara, kalau kita kembali dalam ayat yang ke-34 dari Matius pasal 6 dikatakan begini, saudaraku. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, kalau saudara baca dan renung ini, saya membacanya begini, saudaraku ya. Saya mencoba, Tuhan buka hati saya. Saya coba memahami ini. Perhatikan saudaraku, saya merasa di sini Tuhan ya mau mengajak saya untuk hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Kata kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang tadi saya sudah singgung di awal ya. Mengajar saya dan saudara supaya kita tidak boleh stres dalam hidup ini. Ini ternyata saudaraku obat stres. Obat stres saudaraku. Terserah saudara mau percaya atau tidak. Matius 6 ayat 34 kalimat terakhir. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Obat stres itu saudaraku. Jadi yang kedua, saudara harus punya rasa syukur. Pencarian akan Allah menunjukkan sikap terima kasih, rasa syukur, kerendahan hati, dan ketergantungan kita kepada Tuhan. Mazmur tadi katakan apa saudara-saudaraku? Kalau kita baca ya, saya baca sekali lagi ayat pertama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kemudian ayat yang ke-10 dikatakan, Tuhan adalah tempat perlindungan. Ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau atau yang menyembah engkau. Haleluya saudaraku. Oleh karena itu, sebagai gembala sidang, saya mengajak kita semua, umat Tuhan, jemaat yang saya layani, mari engkau rajin-rajinlah mencari Tuhan. Rajin-rajinlah engkau menyembah Tuhan. Rajin-rajinlah engkau berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Pencarianmu akan Allah itu tidak boleh berhenti. Tuhan ingin menolong hidupmu. Saya rindu saudara-saudaraku. Saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Halo? Saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara punya rasa ketergantungan yang penuh kepada Tuhan. Saudara tahu tidak? Salah satu musuh orang percaya, saudara mau tahu? Ya, itu rasa nyaman. Merasa sudah cukup, memiliki segala-galanya. Itulah musuh orang percaya. Saya mau katakan begini saudara-saudaraku ya. Kehausan akan Allah itu tidak boleh ada rasa cukup. Pencarian akan Allah yang tadi di awal saya tulis di sini, itu tidak boleh berhenti, tidak boleh putus, tidak boleh hancur. Pencarian akan Allah tetap terus setiap hari, dan setiap hari. Saudara mau melakukan hal begitu? Bapak Ibu, saudara bersedia melakukan hal seperti begitu? Iya.
Siapa lagi yang mau mengingatkan saudara? Siapa lagi? Saudara bisa jalan ke sana, saudara bisa jalan ke situ, saudara masuk mall sana, saudara makan di sana, saudara upayakan itu supaya saudara bisa dapat itu, memenuhi keinginan saudara. Tapi pernahkah kita berpikir dengan otak kita yang diberikan oleh Tuhan ini, dengan hati nurani kita yang ada? Sebenarnya Tuhan rindu sekali kita mencari Dia, kita berseru. Itulah sebabnya tadi di dalam kitab Yesaya dikatakan, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, coba saudara perhatikan kalimat ini. Selama Ia dekat, kita berseru. Menurut saudara, halo saudaraku, bisakah Tuhan menjauh dari kita? Hah? Saya percaya Tuhan tidak bisa menjauh dari kita. Tapi kitalah yang bisa menjauh dari Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kita mau datang terus kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga ya saudaraku, yang terakhir, mari kita buka 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 2, ayat yang ke-17. 1 Yohanes 2, ayat yang ke-17. Saudara, bunyi firman Tuhan berkata begini, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi, dan dunia ini ya sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, pencarian akan Allah mendorong kita. Yang ketiga ya, pencarian akan Allah mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Pencarian kita akan Allah mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Saudara, baca ayat firman Tuhan ini dengan minta pikiran hikmat dari Tuhan, dengan kecerdasan yang Tuhan berikan. Apa saudaraku? Ya, dunia bisa memberikan apa saja buat saya dan saudara, tapi dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Dunia bisa kasih apa saja buat saudara. Orang bisa mengupayakan apapun, tapi dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Keselamatan itu hanya bisa diberikan oleh darah Yesus yang mati buat saya di Bukit Golgota. Pagi tadi kami membaca, kami diingatkan dalam satu tulisan dalam 2 Yohanes ya, 2 Yohanes, bahwa hati-hati di akhir zaman akan ada penyesat, pengajar palsu, ya, antikristus. Saya boleh kasihkan ayatnya ya, karena saya baru pagi tadi masih fresh ini, saya baca bersama Ibu Gembala pagi tadi kami doa, ya, 2 Yohanes ayat yang ke-7. Karena cuma satu pasal ya, saudaraku, ayat ke-7 2 Yohanes. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah sepenyesat dan antikristus. Doktrin GPDI masih tetap doktrin yang murni. Saya mau katakan, mengajarkan bahwa Yesus 100% ada Tuhan, 100% juga manusia. Hati-hati saudara. Apa sekarang kaitannya dengan yang poin ketiga ini? Pencarian akan Allah mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Karena memang saudara-saudaraku, orang yang melakukan kehendak Allah itu kita kan tetap hidup untuk selama-lamanya. Tuhan sudah pernah katakan dalam Yohanes 4, makananku melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara, sekarang kita nih ada di generasi yang ya mungkin dikatakan udah generasi-generasi yang udah terakhir, ya. Sekarang penyebut apa? Gen Z, ya kan? Kita ini udah umur 50-an ke atas, saudaraku. Kan? Kalau kita ini masih saja berkutat dengan sesuatu yang hanya berbau keduniawian, waduh, bahaya saudara-saudaraku. Bapak Ibu, ayo
Alkitab katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Masih belum cukup, saudaraku. Masih belum cukup. Tetap kalau saudaramu hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, di sorga yang kekal, lakukan kehendak Allah. Pencarian akan Allah mendorong kita untuk melakukan kehendaknya. Itu dimulai dari apa yang namanya tadi di awal saya bilang, persekutuan. Amin. Ingat saudaraku, yang pertama tadi, tanpa nafas kehidupan yang Tuhan beri, mati saya dan saudara. Jasmani kita mungkin hidup, tapi roh kita mati. Itulah sebabnya setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden. Mereka menjadi menua. Menjadi menua. Ya, tubuhnya mulai menua. Kita nggak tahu sebelum mereka jatuh dalam dosa, sudah berapa puluhan tahun, ribuan tahun mereka hidup di Taman Eden. Kita tidak tahu. Ya kan? Nggak ada yang tahu. Saudara, hanya melakukan kehendak Allah lah yang membuat saya dan saudara selamat, bahagia, dan hidup selama-lamanya. Pencarian akan Allah tidak boleh berhenti. Amin. Ya, maafkan ya kalau saya memang agak keras hari ini menyampaikan saudara. Saya tuh, gimana ya, saya sangat sedih. Sedih kalau lihat orang yang hidupnya merasa sudah kayak sepertinya tidak butuh Tuhan lagi. Kalau kita kembali pada Yesaya 5:5 tadi kan, ini nih, kita nih diajak untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Saudara, tiap hari ya kita berdoa ya, Tuhan tolong hamba Tuhan. Ya, yang berjuang di tempat-tempat yang sunyi, pedalaman, orang belum mengenal firman Tuhan. Beban bagi kita. Ayo. Ya, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi saudara. Ya. Dia mendandani saya dan saudara. Dia mempercantik iman kita. Supaya apa? Kita mencari dia. Mencari dia. Mencari dia. Kayak 5 gadis yang bijak. Menanti datangnya mempelai. Mereka berjaga-jaga. Tuhan berkati kita. Ya. Selamat untuk terus mencari Allah. Ya. Jangan goyah. Jangan putus. Ya. Dan biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Puji. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada